Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dan kami di sini tim Kasih langkah mundur, langkah dan kencokkan. Baik teman-teman, alhamdulillah kita baru sampai di Laranggriyo, langsung disambut dengan berkah barokahnya dari Gusti Allah, yaitu hujan. Ya. Beberapa hari ini memang cuaca di wilayah Banyumas dan sekitarnya itu lagi diserang oleh cuaca dingin, musim kemarau. Ya. Namun ternyata teman-teman ya, kemarin habis juga hujan, Betul. Membingungkan. ya, membuat banyak sekali orang sakit. Ya. Betul. Di RT saya saja itu ada 18 orang yang sakit. Ya. Nah, sakitnya itu hampir-hampir sama teman-teman. Radang, pilek, flu, dingin, demam. Nah, intinya seperti itu. Dan untuk panjenengan semua, yang saya doakan, Ya. dengan itu dalam kondisi yang sehat, prima selalu. Prima selalu. Amin. Ya, walaupun lagi musim pancaroba seperti ini ya. Nomor satu, harus menjaga pola makan. Yang banyak vitamin. Ya. Amin. Menjaga pola makan yang benar ya teman-teman ya. Usahakan ya 4 sehat 5 sempurna bila ada. Kalau nggak ada, yang paling tidak ya, yang paling sederhana gampang lah. Apa? Sayur godong kelor. Telur. Jadi daun kelor itu teman-teman itu manfaatnya luar biasa untuk tubuh kita. Ya. Jadi sehat nggak perlu, tidak harus mahal. Cukup ambil daun kelor, kita sayur bening, kita goreng tempe, sambal sedikit, tuh ya. Itu kayak akan mineral dan banyak manfaatnya banget buat tubuh. Itu hobi saya makan daun kelor. Kalau orang makanya ada istilah dunia tidak seluas Daun kelor. Maksudnya apa coba? Maksudnya dunianya kecil. Manfaat daun kelor itu Seluas dunia. iya, seperti itu teman-teman. Buat Ya. ini juga nih. Iya kok. Itu ya. Ya mungkin untuk panjenengan yang main konsumsi vitamin ya monggo datang ke apotek terdekat lah, cari vitamin-vitamin yang kiranya pas buat kebutuhan keseharian Anda. Betul. Biar apa? Biar kita menjadi orang yang fit dan selalu berstamina. Aduh. Jreng. Baik teman-teman, Ya. kita kembali ke topik pembahasan yaitu Laranggriyo. Orang gila. Ya. Di mana explore tadi malam kita menemukan keanehannya. Di mana kita menemui sosok makhluk bertingkah aneh, berbaju putih, layaknya seperti mumi, namun itu bukan mumi. Apa mungkin mami ya? Ya. Mami. Itu saudara kembar. Gua sih. Mami mana ini saya? Ini Nah itu ya teman-teman. Dan lebih uniknya lagi, ternyata para jin-jin di wilayah Laranggriyo itu tidak bisa melihat secara langsung. nah itu mas. Aneh. Dibuktikan dengan Eyang Tombro itu melihat secara langsung itu tidak bisa. Betul. Nah, informasi dari Eyang Tombro memang tidak semua yang gaib itu tahu tentang yang gaib. Ya, betul. Dan ternyata gaib itu ada tatanan lapisan tingkatannya. Level ya mas. Ya, yang paling gampangnya seperti ini. Manusia, jin. Manusia kalau tidak diizinkan melihat, tidak bisa melihat. Betul. Jin Malaikat. tidak bisa melihat malaikat kecuali diizinkan. Ya. Malaikat tidak bisa melihat Gusti Allah. Kecuali Izinkan. Jadi poinnya semuanya itu diizinkan. Bagi mungkin ya yang pernah mendengar mustahil manusia itu tidak bisa melihat jin. Bisa melihat jin bukan tidak bisa. Ya mustahil. Mustahil bagi manusia bisa melihat Iya, jin. bisa melihat jin maksudnya.
Kan ada yang Ada. banyak seperti itu. Ya. Loh, harusnya harus dikasih tanda kurung. Kecuali yang mengizinkan. Betul. Ya. Jadi ya, Paham ya? Jadi tidak ada bahan pertengkaran. Wah, ini sudah keluar dari syariat Islam, ini manusia bisa bercengkrama dengan jin. Oh. Seperti itu teman-teman. Semua ada kodratnya masing-masing. Ya. Kembali lagi mengenai makhluk mumi putih itu ya, yang kita belum tahu namanya, karena ketika kita masukkan ke raganya Marcel, tidak bisa berbicara dengan bahasa kita. Bahasanya itu aneh, tidak bisa kita maksud. Kita aneh. Ke Inggris bukan. Jepang Untuk negigal. Oh, begitu. Sudah macam-macam lah. Apakah makhluk tersebut ada kaitannya dengan larangan dilarang griyo? saya pikir 50-50 Mas. Gitu. 50%. Barangkali memang dia itu lagi berwisata ya, kita juga belum tahu ya. Betul. Ya, intinya seperti itu teman-teman laporan kita. Semoga saja malam hari ini kita bisa menemukan progres. Ya. Amin. Tidak ketemu si pecita terus. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kasih langkah mundur, langkah pensote. Nah, tadi sudah disampaikan sama Mas Danang ya, kalau kesehatan itu penting, jadi dunia tidak seluas daun kelor. Bagi ibu-ibu itu dunia itu lebih indah dari dalamnya kan kata kolor. Jadi ya tonton terus video tim kaset jam 18.20 dengan sholat terlebih dahulu, setting semua dan makanan. Jangan lupa sholat. Ini tambahan lagi. Apa? Ngomong-ngomong di dalam kolor itu ada itu Ali Garwo. Oh iya. Ini iki kok gagian. Mas. Shh. Udah pernah ketemu belum, Mas? Siapa itu, Mas? Baru pertama kali. Nampak kun? Siapkan laga Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khatam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten, mohon maaf. Tuan. Saya melihat beberapa kali kalian berjalan mengelilingi tanah larang Griyo ini. Sebenarnya apa yang kalian cari? Sebenarnya, mohon maaf, Tuan siapa? Perkenalkan, nama saya Anaprang. Saya bukan berasal dari sini. Tanah larang Griyo bukan tanah kelahiranku. Saya berasal dari Singosari. Oh, kerajaan Singosari. Kerajaan Islam. Iya. Kau mengenalnya? Saya mengenal sebagai sejarah. Saya salah satu panglima yang berada di sana. Lalu, kenapa ada di sini, Tuan? Kau belum menjawab pertanyaanku, anak muda. Sebenarnya, siapa kalian? Saya melihat beberapa hari terakhir ini, kalian selalu
mengelilingi tanah larang griyo ini, yang mana sebagian dari para warga di sekitaran tanah larang griyo ini sangat menghindari menginjakkan kaki di tanah larang griyo, tetapi kalian berbeda. Perkenalkan Tuan, nama saya Ganang dan mereka semua adalah sahabat saya. Saya datang menuju ke Larang Griyo atas dasar meminta keadilan. Larang Griyo sudah sangat lama tidak bisa dimanfaatkan, yang hingga saat ini semua para warganya tidak tahu apa penyebab kenapa yang seharusnya gemah ripah loh jinawi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, namun dilarang tanpa tahu penyebabnya itu apa. Kehadiran saya bersama rekan-rekan pertama tentunya ingin tahu apa alasannya. Yang kedua, bila mana bisa diselamatkan dan nantinya bisa dimanfaatkan, mungkin itu alangkah baiknya. Jadi tujuan saya datang ke Larang Griyo jauh-jauh dari Banyumas ke Jawa Barat sini hanya ingin satu. Ingin tanah Larang Griyo ini bisa dimanfaatkan seperti layaknya tanah pada umumnya. Saya memang mendengar desas-desus kabar yang beredar di sekitar sini tentang kutukan yang berada di tanah Larang Griyo. Namun saya hanya mendengarnya saja. Dan karena ini sebagai peraturan di wilayah ini, saya hanya mengikutinya saja. Namun tidak tahu dengan jelas bagaimana sejarah ataupun cerita yang ada tentang kutukan di tanah Larang Griyo ini. Ya, saya sempat sudah mencari mengenai informasi itu, Tuan. Siapa namanya? Mohon maaf. Anabrang. Nama saya Anabrang. Tuan Anabrang. Intinya, menurut sejarah mengatakan dari beberapa sumber, Larang Griyo ini dulunya itu gara-gara dikutuk oleh sosok makhluk nenek-nenek. Nenek-nenek itu sedang mengambil makanan di Larang Griyo, hanya sebatas untuk dimakan, malah dimasak oleh warga. Lah, sebelum dibakar, nenek itu mengucapkan sumpah serapah, siapapun yang mau memanfaatkan atau mau menggunakan tanah ini, itu nanti akan mendapatkan musibah. Seperti itu menurut sejarah. Namun saya meyakini di sini Panglima Anabrang, ya, sumpah serapah itu akan didampingi oleh sesosok makhluk. Sehingga ucapan itu benar-benar terjadi karena memang dimanfaatkan oleh banyak makhluk. Terbukti dari para tetua-tetua di sini, sesepuh-sepuh mengatakan intinya ada sosok besar yang tidak memperbolehkan para manusia beraktivitas di sini, apalagi sampai memanen atau memanfaatkan tanah di sini. Jadi seperti itu. Kutukan yang membuat takut para warga yang tinggal di sekitaran tanah Larang Griyo ini. Namun, saya di sini sudah cukup lama. Saya hanya mendengar tentang kutukannya saja. Namun saya tidak pernah tahu tentang asal-usul dari kutukan itu. Saya baru mendengarnya dari kalian. Dan kalau boleh tahu, kenapa Panglima Anabrang sudah lama di sini? Apa tujuan Panglima Anabrang datang ke sini
Atau mungkin sedang melakukan hal apa? Sebenarnya kedatangan saya ke sini karena suatu tugas manusia. Tugas. Ya, tugas dari Tuan Raja Tunggul Ametung. Tuan Raja Tunggul Ametung. Benar. Kenapa? Mungkin kau lebih mengenalnya itu. Saya ditugaskan oleh Tuan Raja untuk mencari kitab yang sudah dicuri. Kitab itu sangat penting bagi kerajaan Singosari. Sudah hampir ratusan tahun saya mencari kitab dan pencuri itu. Namun tidak kunjung ketemu. Saya dan para prajurit yang mendampingi saya pernah sekali bertemu di Jawa bagian timur. Tapi ternyata setelah penangkapan itu, dia mengatakan bahwasanya kitab yang sudah dia curi sudah dibawa ke wilayah Pantani ataupun Banten. Saya langsung memerintahkan para prajurit untuk datang ke sana, mencari kebenaran apakah benar kitab yang sudah dia curi dia letakkan di sana atau dia tinggalkan di sana. Pencuri itu saya tahan di wilayah Jawa bagian timur. Namun karena amarah yang mendalam, prajurit-prajurit saya yang saya bawa untuk mendampingi saya, mereka semua menghakiminya. Lalu saya mendapatkan kabar ketika saya berada di Pantani ataupun Banten, bahwasanya pencuri itu sudahlah mati. Saya terima kabar itu, tetapi saya tidak menemukan kitab yang sudah dia curi. Saya sempat kembali lagi ke Singosari. Sesampainya di sana, saya didatangi oleh sang penulis dari kitab itu. Beliau mengatakan bahwasanya si bajingan itu ternyata masih hidup. Saya sebenarnya masih bingung ketika prajurit saya mengabarkan bahwasanya dia sudah mati. Namun sang penulis mengatakan dia masih hidup. Saya ditugaskan kembali untuk mencari kitab itu. Dan setelah sekian lama perjalanan, saya sampailah di Tanah Larang Griyo ini. Menurut petunjuk, kitab itu terakhir berada di Tanah Larang Griyo ini. Di bajingan Gasul itu ternyata membohongi saya. Dia mengatakan keberadaan kitab itu berada di Banten. Ternyata berbohong. Nyatanya, saya tidak mendapatkan apapun. Dan menurut kabar terakhir, bahwasanya kitab Amurwa Bumi itu berada di sini. Saya sudah puluhan tahun berada di sini, namun tidak menemukan petunjuk apapun tentang kitab itu. Sebentar, Panglima. Ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kitab itu milik Tuan Raja. Benar. Dicuri oleh Gasul. Benar. Saya pernah mendengar nama itu. Lalu dibawa kabur. Iya.
tangkap. Lalu sudah pernah ditangkap. Iya ya. Dan mengaku katanya kitabnya ada di Pantani. Benar sekali. Ternyata setelah di Pantani Cari. dicari tidak ada. Dan si Gasul itu sudah dimatikan. Menurut kabar yang diberikan oleh prajurit saya, salah satu dari prajurit saya, dia mengatakan seperti itu. Karena kegeramannya para prajurit dengan Gasul itu, Gasul dibunuh. Namun nyatanya ketika saya kembali ke Singosari, sang penulis dari kitab Amurwa Bumi itu mengatakan bahwasanya Gasul masih hidup dan kitabnya masih berada di tangannya. Dan menurut sang penulis berada di Larang Griyo sini. Setelah saya kesana kemari mencari informasi, saya mendapatkan petunjuk bahwasanya kitab dan sang pencuri yang bernama Gasul itu, si bajingan itu, dia berada di sini. Namun belum pernah ketemu. Saya belum menemukan apapun di sini. Sebelumnya mohon maaf. Hah? Gasul itu siapa? Dari Pencuri dari mana? itu apa? Dan silsilah keluarganya Gasul gitu apa? Seperti ini. Gasul dulunya adalah seorang prajurit. Prajurit yang diunggulkan. Sempat ada pembicaraan antara saya dan Tuan Raja untuk mengangkat Gasul sebagai panglima. Karena kepintaran dan kekuatannya yang sangat luar biasa. Sehingga Tuan Raja sangat menyenangi ataupun menyukai semua yang dilakukan oleh Gasul. Namun entah apa yang di dalam pikiran Gasul. Tiba-tiba di suatu hari dia mencuri kitab yang mana itu sangat dijaga oleh semua penduduk di Singosari. Kitab yang sangat berharga. Kitab yang berisikan semua ilmu pengetahuan tentang alam semesta dan dunia ini. Kitab itu bernama Amurwa Bumi. Lalu kitab itu membahas tentang apa, Tuhan? Barangkali nanti saya bisa membantu untuk mencarikan. Kitab Amurwa Bumi membahas tentang banyak hal tentang alam semesta ini. Rangkaian katanya ditulis dengan paduan huruf hijaiyah, 30 huruf hijaiyah, yang berisikan tentang ilmu, semua ilmu tentang alam semesta ini, tentang dunia ini. Dipadukan dengan ilmu perbintangan ataupun falak. Semua rahasia tentang dunia ini. Mereka para cendekiawan yang sudah memahami tentang hukum pengetahuan yang ada di seluruh alam semesta ini. Beliau tumpahkan ke dalam sebuah catatan hingga menjadi sebuah buku. Dari kerajaan Singosari sangat menjaganya. Karena Tuan Raja tahu bahwasanya ketika buku dengan ilmu pengetahuan yang sudah tertulis di dalam buku itu jatuh ke tangan orang yang tidak tepat, itu pasti akan menjadi bencana di kemudian hari. Dan ternyata kekhawatiran dari Tuan Raja dan sang penulis benar-benar terjadi. Salah satu prajurit yang ada di Singosari benar-benar mencuri kitab itu. Entah digunakan untuk apa. Yang jelas, ilmu pengetahuan sedalam itu tidak boleh jatuh ke tangan bajingan seperti Gasul itu. Ya,
saya sedikit memahami tentang ilmu-ilmu seperti itu. Mungkin ini sih menurut saya Tuan Raja takut keilmuan di dalam buku tersebut disalahgunakan untuk kejahatan. Benar. Karena biasanya buku seperti itu merujuk banyak untuk melakukan kejahatan. Lalu, tadi kau mengatakan bahwasanya kau pernah mendengar nama Gasul. Sedangkan di sekitar wilayah Laranggrio ini tidak ada yang mengetahui ataupun hanya sedikit yang mengetahui nama Gasul dari Singosari itu. Seperti ini, Panglima. Mungkin nanti saya akan cari tahu lebih mendalam lagi mengenai si Gasul itu. Karena saya tahu bukan tahu segalanya, namun hanya pernah mendengar namanya. Barangkali nanti setelah saya mendapatkan informasi mengenai Raden Gasul yang pernah saya dengar, nanti akan saya sampaikan kepada jenengan. Lah, mungkin saja tujuan kita ada kesamaan. Karena saya juga pernah mendengar di Laranggrio terdapat sebuah energi yang besar, itu namanya Ma'arif Kubro. Pengetahuan yang besar. Pengetahuan yang besar dan luas. Lah, jika memang jenengan sedang mencari sebuah kitab, bisa jadi ada kaitannya dengan pengetahuan yang luas dengan kitab yang memang sedang disembunyikan di wilayah ini. Bisa jadi. Manusia, mendengar dari ceritamu itu, saya yakin pertemuan antara saya dan kalian adalah takdir yang memang sudah dirancang oleh Gusti Allah. Amin. Ada sesuatu kesamaan yang sedang kita jalankan. Mungkin saja Ma'arif Kubro yang kau maksud adalah kitab Amurwa Bumi yang sedang saya cari yang sudah dicuri oleh Gasul. Ya. Namun itu kan belum dipastikan. Nanti kita akan kumpulkan informasi-informasi itu agar lebih mengerucut dan bisa diyakinkan. Nah, Kalaulah kalian berkenan untuk bekerja sama dengan saya akan membantu apapun yang mungkin kalian butuhkan dan saya mampu untuk membantu itu. Seperti itu. Pertemuan kita di pagi hari ini jujur itu sangat menyenangkan. Pikiran saya lebih terbuka lagi mengenai permasalahan di Laranggrio. Bahkan saya meyakini sudah ada 65% bila mana memang apa yang jenengan ceritakan itu ada kaitannya dengan yang ada di Laranggrio. Kita cuma butuh memastikan di mana Gasul berada, tujuannya Gasul itu mencuri kitab itu untuk apa, lalu ada kaitannya apa dengan larangan yang berada di Laranggrio ini. Saya memiliki firasat. Sepertinya Gasul memang ada hubungannya dengan kutukan yang selama ini ditakuti oleh para warga di Laranggrio. Ngomong-ngomong, jangka waktu hilangnya kitab itu sudah berapa lama ya? Sudah lama. Hampir ratusan tahun. Kita mendengar nama Gasul itu dari Hayim Subur. Dulu Mbah Lepeng melakukan sebuah penumbalan tanah agar bisa dimanfaatkan kembali. Namun justru yang didapatkan adalah kematian. Ya. Lah sebelum kematian itu datang, Mbah Lepeng pernah ucapan hati-hati dengan Raden Gasul. Kan itu kita baru dengar. Sedangkan yang tahu Raden Gasul berarti kan si Mbah Lepeng yang sudah meninggal. Kita mau cari kemana ini yang harus kita pikirkan. Dan siapa sama-sama?
Kecamat cari. Kayim subur. Kayim subur udah meninggal, kepalanya dipenggal oleh makhluk juga nggak tahu siapa. Nah, Kayim subur meninggal, Mbah. Lepeng sudah meninggal. Nih, aku malah khawatir si itu Basro lagi dalam pantauan. Saya rasa makhluk yang bernama Mbah Lepeng itu tahu sesuatu tentang Gasul. Tapi sudah. Iya, itu yang sangat disayangkan. Mungkin yang bisa kita lakukan ketik ini. Siapa sekiranya yang bisa kita hubungi yang dulu pernah bersahabat ataupun saudara dekat dari Mbah Lepeng? Saya panggilkan ketuanya. Barangkali ada informasi petunjuk ya. Baik. Dengan sendiri. Tidak. Saya dengan beberapa prajurit. Namun sedang saya tugaskan untuk mencari. Allah. Kalaulah kitab itu belum ketemu, saya tidak akan kembali ke Singosari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tetua. Ada beberapa informasi yang ingin disampaikan. Perkenalan monggo. Bagaimana? Di pagi hari ini saya begitu beruntung karena ditemui oleh seorang panglima dari Singosari. Saya sedikit mengetahui mengenai keberadaannya. Oh, sudah saling mengenal. Karena ada beberapa petua yang lainnya juga pernah berbincang-bincang dengan beliau. Monggo, tanyakan saja, Panglima. Oh, kita lama. Seperti ini, Ketua. Bagaimana? Memang benar, saya sudah pernah berbincang-bincang dengan salah satu tetua di Larang Kriyo. Namun saya tidak pernah menyebutkan bahwasanya saya berasal dari Singosari. Saya memang benar berasal dari Singosari. Saya adalah seorang panglima di sana. Jujur saja, Tetua. Kedatangan saya kemari untuk mencari sesuatu yang sudah dicuri. Sesuatu itu adalah milik raja. Milik Tuan Raja di Singosari. Petunjuk terakhir mengatakan bahwasanya sesuatu itu berada di tanah Larang Kriyo ini. Maka dari itu, saya datang kemari. Namun setelah sekian lama, kami tetap tidak menemukan apapun di tanah Larang Kriyo ini. Baiklah, Panglima. Ini adalah suatu kehormatan. Jika memang saya bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang dikeluh kesahkan oleh Tuan Raja dari Kerajaan Singosari. Memang, saya tidak bisa membantu banyak. Namun jika ada sesuatu hal yang ingin Panglima tanyakan, jika saya mengetahuinya, maka saya akan memberitahu itu. Seperti ini, Tetua. Saya mendengar dari manusia-manusia itu bahwasanya ada satu penduduk di Larang Kriyo ini hidup di zaman dahulu. Beliau bernama Mbah Lepeng. Apakah memang benar ada? Ya, saya sendiri sejujurnya tidak pernah bertemu secara langsung dengan beliau, Mbah Lepeng. Namun, dari cerita ayahanda saya, Mbah Lepeng adalah salah satu tetua yang memiliki kepandaian yang lebih ataupun memiliki kekuatan yang lebih dibanding tetua-tetua yang lainnya. Dan Mbah Lepeng pula yang dahulu melakukan sebuah ritual untuk melakukan penanaman sebuah pohon gandapura yang dimana penanaman itu ataupun ritual itu
bisa mengembalikan tanah Larang Griyo ini agar subur kembali. Jadi seperti ini, Tetua. Setelah saya kait-kaitkan, saya memiliki firasat bahwasanya sebenarnya Mbah Lebeng ini mengetahui sesuatu tentang kutukan di Larang Griyo, lalu tentang sesuatu yang sedang saya cari tanah Larang Griyo ini. Semua ini ternyata saya rasa berhubungan. Saya sudah mendengar sebagian cerita tentang Larang Griyo dari manusia-manusia itu. Dan semuanya mengerucut kepada satu, yaitu tentang Ma'arif Kubro. Sedangkan yang saya yang sedang cari ini adalah sebuah kitab yang mana kitab itu berisi ilmu pengetahuan yang sangat luas. Diambil dari kata-kata ataupun kalimat Ma'arif Kubro, artinya keilmuan yang besar. Dan kitab yang sedang saya cari, keilmuan tentang alam semesta ini dan dunia ini, sama-sama keilmuan yang sangat besar. Ada kemungkinan sesuatu itu berhubungan. Dan yang mengetahuinya mungkin adalah Mbah Lebeng. Yang ingin saya tanyakan di sini, Tetua, adakah sanak saudara ataupun kerabat dari Mbah Lebeng yang sampai detik ini beliau masih hidup? Ya, jika sanak saudara ataupun keluarga memang ada yang masih hidup sampai sekarang. Namun, untuk mengetahui lebih banyak mengenai keadaan yang terjadi di Larang Griyo ini, saya rasa tidak mengetahuinya. Tidak masalah. Mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Mbah Lebeng sebelum dia meninggal dunia. Mungkin saya akan mendapatkan informasi ataupun petunjuk dari sesuatu yang mungkin ditinggalkan oleh Mbah Lebeng sebelum dia meninggal dunia. Memangnya ada keterkaitan apa dengan benda yang sedang Tuan cari dengan Mbah Lebeng? Apakah ada salah satu informasi yang dimana itu mengerucut terhadap Mbah Lebeng? Saya tidak mengenal Mbah Lebeng, namun saya sudah diceritakan oleh manusia-manusia itu. Mbah Lebeng pernah mengatakan kepada satu sosok makhluk bahwasanya untuk berhati-hati terhadap Gasul. Bukankah seperti itu manusia? Betul. Gasul. Ya, sedangkan kitab yang sedang saya cari dicuri oleh salah satu prajurit dari Singosari yang bernama Gasul. Ada kesamaan nama di sini. Saya rasa ini bukan suatu kebetulan, Ketua. Saya rasa ini memang ada hubungannya, ada keterkaitan antara satu dengan yang lainnya. Mungkin ketika saya mendapatkan informasi dari sanak saudara dari Mbah Lebeng, kita bisa menyelesaikan semuanya. Kitab yang sedang saya cari bisa saya temukan, dan kutukan yang berada di Larang Griyo bisa kita selesaikan. Baiklah, saya nantinya akan mengantarkan Tuan untuk ke tempat keluarga dari Mbah Lebeng. Jika memang ada sesuatu hal yang Tuan dapatkan, saya akan sangat merasa terhormat karena bisa membantu menyelesaikan permasalahan dari kerajaan Singosari. Sebelumnya terima kasih, Tetua. Mohon maaf saya sudah merepotkan. Tidak apa-apa, karena itu juga salah satu tanggung jawab saya yang berkaitan dengan Larang Griyo yang harus saya jaga. Semoga ada titik terang mengenai semua ini, Panglima. Amin ya Rabbal Alamin.
kita sedang mengupayakan yang terbaik. Insya Allah apapun yang nanti saya dapatkan akan saya sampaikan secepat mungkin. Sama halnya dengan saya. Monggo, hati-hati. Terima kasih tetua dan kalian para manusia. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tidak ada hal yang ingin tanyakan lagi? Cukup tetua, nanti akan saya sambung lagi bila mana saya memerlukan segala informasi. Baiklah. Jika memang seperti itu, saya akan mengantarkan beliau, Panglima Utusan dari Kerajaan Singosari, untuk bertemu dengan keluarga dari Mahalepeng terlebih dahulu. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, teman-teman. Ini progres yang menurut saya luar biasa. Bisa kita gunakan pacuan arah kita itu kemana. Semoga dengan pertemuan ini nanti ada titik terang yang dimana bisa kita kerjakan. Mengenai hilangnya kitab Amurwa Bumi milik Tuan Raja Tunggul Ametung ya, dari Singosari Ken Arok. Nah, seperti itu. Kayak gini deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raden iki. Sambutan guys. Jen, gerona. Suka ge. Langsung enggak ada nyontak gue. Gimana? Nah, Nah, kowe landep apa ora njegal? Itu bekasnya kon dan kekon. tuh yang. Mamune laron iki kon. Kamu lemah. Membusung sulung. Kamu suruh ulang. Priwe yang, priwe. Siapa sih kami kinang? Gue Pangeran Panglima. Si bikin belos kue. Kita tetuane. Enggak nek. Iya. Telah. Gue jenengannya Mbah Gimang. Nek kayak mau jenengannya Panglima Anabrang. Oleh mana brang? Iya. Sekarang Singosari kayang. Yakin? Yakin masa lompo sih. Udah. Kita pengen pakai promosi Singosari sih. Lah aku temu anu. Gedean ya. Keretung temu. Singosari. Kayaknya ngerti sejarah. Anak belingan aku kembok anu. Iya kayak penting ya inyong tambah inget. Iya, semoga tenang bayang. Jagungan yang mana Pak? Saksi, taruh tukang undar. Ya salah si Cine. Ya, mudah-mudahan Pak. Jadi nyong taya isin pomara pomayanu kanda sin apa Pak? Iya Bok. Dua yuk nabasan. Kayak gitu. Belajar kau sing wis silang. Jadi itu benar babagan saksi nyata-nyata nege dan wis elik lah. Bisa gelem ya. Pak, emperan wis lah mau maringi nyong ben wis adem jilep lah. Jadi kayong kaya nyong ya percuma enggak nyong nyerandu bayan malah kur isin harga diri. Bisa orang apa nih ya? Pak, jadi nyatanya ya Yang nyong gue bis malah Ikhlas. ikhlas saci para karo tukang undar gue Sama sih ya. Haryo Mario. Ya wis. Alhamdulillah. yang kayak boleh gede sih cipoko. Nek kanuta kayong, lagi ada cerita kayong. Jadi kayak nyong kene wis ikhlas wis ya wis lah ora apa-apa. Wontene ke pikiran nyong ke oh berarti memang tutu kayak cara bapak nih. Nah, ikut Rijen. Aku krungu ya bunga. Kakine duwe rasa ikhlasan gitu lah. boleh gede gitu. Yang Ujung-ujungannya bembok anu bang pira. Anu asli tanu wong nakal dean. Biasanya ujung-ujung ke nggo tanda bocah nakal. Ada butuh kasir ya. Anang kene iki ya. Cinting. Loro ngene. tapi kan getun ngode yang Udah masalah ketun ngode anu laka maning. Anu laka. Asline anu wegan dean. tukang undar. Ya. Sing sepira-pira ya anu ditampak. Tapi nadane kuwi berarti memang moga-moga ae ngene kok dadi karo saksi ya yang ana sing ketun kuwi mahal. Iya. Ane gue. Gue
kesatria, Wong lanang gue. wong lanang. Kalau ada duit ya ngomongnya gue. Kelas. Karena gara-gara ada duit ayo. Beli mantrang munculnya yang apa? Ditolak saji jajan. Ora. Lah, nyatane. Hah? Nyong wis mengikhlaskan gue najan kata-kata ikhlas ki jan ningati ya ora gampang nang. Iya. Nyong ikhlas balik. Akhirnya nyong awake benter. Geruntuh Pak. Lah, pokoknya yang greges ya. Pokoknya gulu-gulu ya kaku nana. Gue akhirnya ya wis amangan apa sih ora. Lah akhirnya nyong ki desarana kon tak kamar ngene tabib. Soalnya bentarnya nyong gusi pada melendung sih. Temenan gue. Oh, periksa gusi. Iya periksa gusi gue. Lah. Kejen ordenya ordeng juga. Iya. Wong karo cekene perek tah kayak nyong. Iya. Gara-gara sing njaluk kok sik. Dadi kaya apa-apa. Sekang kene oroni ya sekangane Yoli. Ya wis dilanjutkan ke Koin sini ya. pri. Dah. Akhirnya ning kono nyong urung ketemu karo tabib Tang. Tapi siapa sih? Tabib Warsono. Orang meyakinkan gue lah. Kene tak cerita jeneng temenanan ki ya sik gelem. Asli. Asli Warsono. Oke. Aku krungu jenengan tabib Ponidin wae kan mandan ragu awal-awale. Cuma Warsono. Ada kan meragukan karo nama Tabib Oh, iya, Warsono. Lah, urung kuwi kan ning kono kan ana urutane nang. Ya. Akhirnya nyong ketemu sing jenenge. Lah, siapa? Lalen. Sundari, la ilaha illallah. Dari Sundari, wong wadon. waton. Lah, jadi kono kan nyong arep daftar be. Oh, nu pada meriang gue berarti. Tutu anu ning kono depan. Perawat. Oh, nenek. Sundari. Resepsionis. Ya kudungan. Wong meriang. Kudungan cen raine sederhana. Orang muluk-muluk blonyo kaning lengak. Alis-alis ya tipis jelipit, ora pernah tenggoni culek kae lho, ora lambe-lambe ya kaya orang nganggo abang-abang ya cemis halus. Orang Jam sederhana tak deleng solah. Hah. Temenan. kan bentong berarti. Hah, berarti soleh. Hah. Leh, padon. Akhirnya kono ngomong-ngomong ya jangan kuling layani gue. Kini jenis kayong tumekasan ngati gue nang. Itu bangkasan nyati. Umat. Nah, tadinya akhirnya kan kayaknya apa ki Gusti Allah mengirimkan bidadari sing anu nyata ning dunya. Karena main tuh. Sundari gue. Sundari. Ini alis-alis tipis. Kalangan nang bangun undar oleh Sundari. Ya. Dar-dar ya. Nah, akhirnya ning kono nyong pemikiran kita emper-emperen nginggane kon keturunan nyong main memperbaiki suriat. Ya. Emperennya tadi kayong tanda ya. Mata-mata ya kayong ngene. Iki ndelung nang ngene. Londoan mata gitu. Ireng-ireng gitu kayong Fokus. Yang merasakan banget sih gue. Ya. Berarti tahanannya Sundari gue kayak gue masih utuh yang. Ya gue. Buat ada aja Sundari seneng karo tukang apa maning, tukang dokar. Ora makane kan kena nyong mari ngene kan kena. Ya mbok tuwe sing mbok ngene iki lho nang. Itu sih awak ngomong mikat. Dah. Sing jenenge usaha, kita nu sekang ditalane sih. Gue punya tujuannya main, arep ora gasa kusuk, gue mau perbaiki keturunan genang. Ya. Emang kok konane ya butuh sosok unik lah cara papane. Oh iya bener. Dadi mung enggane sunat-sunat kan cecer karo sing jenenge Sundari kan Main. Marem. anak wong pada Kamu yo. umrik kayak gue ngalami udah dewek kayak gitu. Ayo. Cara papane. Sundari. Ini Sundari. Nyong ayo ngekrepet kok krungu duwe pemikat kok. Ya. Bang Anu mesti katalang. Terus gampang lah beres. Ya. Ya. Nah, harus gue di Lah. bojo yang Kita ya nu mengko-mengkone ya nu temenanan. Ora Aja kalah banter. Langsung membumi wong tua. ora kalah apa-apa peka ya nu wis tak siapna. Tapi wong tuane sebrayan kayaknya ora rikam ya. Ora. Dadi usia kan umur, tapi cinta gue bisa sesama
Usianya umur yo. Oke. Usia tak angkat tapi yo. Aku lagi kayak aku kan emang angel jatuh cinta sih nang. Kan wis tua sih. Jadi ini ketemu mana kok sini. Kan tuh makasane ngati. Nah ya Allah. Ngapa-ngapa ki kepenak bombong. Tapi kenang. Wis sing jelas ya masalah Sundari ya. Kuwi anu temenan kowe ngonyong. Kelindung ya. Ya. Mustika telang. Alah ya, iya telang Nah, bombong. kok anggar ketika wis dadi karo si Sundari aja kelalen apa? Tali garwo. Kon aja ngeli ya. Kita cuma nunggu. Hah? Bahkan maling si dari neng kok. Oh iya, Ting. Oh iya. Alah sing jelas kaya nyong ya sing penting kowe disip. Ya. Karena kowe jerano babonan anu Super. turunan bidadari mreng koleh. Wah, Sederhana sing orang membosankan. Nah, Oleh anak iya, kok ndeleng wong ayu tapi depareki jewehi. wis ambal pingkira rika muji wong wadon dadine gagal. Kowe menunjukkan dan menghargai ciptaane Gusti Allah. Aja berlebihan. Muji ke maring Gusti Allah. Maring makhluk. Mengagungkan ciptaane kuwi ya. Anu ya menghargai pokoknya Gusti Allah bisa menciptakan iki. Kuwi anu tujuannya lah maksudnya. Tapi kan yo mesti berlebihan alis-alis ya urip ya. Labe ya kaya Nanging ya nanging. Priwe ya. anak telu. Kowe kan kenanya wis mengikhlaskan saksi. Jadi cara bapaknya ya tugas sing mau ning dicatet ning saksi kon rewang-rewang inyong. Akhirnya kan ketemu dewek. Ya. Iya kan? Apa-apa ketemu dewek. Lah, bareng ketemu dewek kaya gue, nyatane nyong. Apa-apa tekan dewek ujarku nyong teyeng malah. Dadi pundet san gawe. Misalnya pegawai nyong ning kana. Dadi inyong ke keceblukan pajak 10 kepeng. Ayo. Banget nyong kene sih. Kerjane sambung-sambungane ke waktu ngiklasna karo si caci gue. Mulane ya. Ora kerasane butolan anu puteran kae, butolan. Ilalo rolet. Rolet ya. Ada jode yang. Kowe lu kena sebaline sih kang ketemu saci kuwi ngiklan saci koyo bundet. Bentar barang kaya alah kita kudune ya. Grolet. Kok rasa centong bersih. Dendrolan untir entong bersih kowe. Centong bersih. Pira yang? 10 kepeng. Lu kandel-kandel banget aku yang dikira kok. Jen kelalen kok cenanu kelalen nyong ke Lalu kelalen. duit siapa ya? Hah? Duit siapa? Iya lu duwite kena anu kowe kon kok pajak nyong. Kan pajak kerajaan. Iya. Kata. Duit maning-maning duit utuh hake rike lah nganggo segeleme dhewek. Nek arep nganggo ya nembung mari sing duwe duit kuwe. Yang Kelalen nyong. ora kelalen. Padahal ke Ya, tak pikir-pikir ya ana telung dina lah. Kowe nyoto pasrahe wong biasanya kan saci. Cacarana yang ngene, mengko nyontek kowe. Kowe mepet mana cul tong. Ndalane duitnya dewek ya yang. Iya kowe. nalika alasannya apa maring tuan raja ngono? Ya nyong kena rumah ringana. Rumah ringanane ya kena ngerti dewek. Ana orang aku kudu anak. Kowe sing marane nyong bingung. Ya tuan rajane Iya, wis anu paham nyong. Tapi temen kayak gie. Najan nyong cerita kayak gini anak. Nyong ngarep orang repot nak. Butuh-butuh ku kabeh gie ya. Sing Iya. ganteng-ganteng. Orang repot nak dulur-dulur sing wis kuwe. Kok kena. Nyong anu wis oleh pegawaian. Najan nyong oleh pegawaian tapi kan mengena. Sing jenenge bayaran kan anu ngekok. Wis wayahe. Iya. Si kita. Kena nyong ngarep tanggung jawab. Nah, Nah, 10 kepeng. 10 kepeng kandel. Dadi nyong ki arep kena. Apa kujang yang? Ya kena nyong tanggung jawab kudu balekna kowe ya. Sapa sing gelem ali rawat kiye? Nyong suren janjane apa-apa. Asal gelem nyekel kiye, insyaallah nyong sumpah sapa bayar tak rewangi. Yo. kujang ya yang. Iya, Abdi dol berarti ya. ki sejarah nalikane nyong lebu maring sing jenenge
kanuragan, sengsarane inyong, Dari yang panjang sampai seperti ini ya. lah, nang silit segala macam. Anu anak apa ini kene. Tapi kena kalah karo tanggung jawab. Nyong wis emong sing jenenge kabur sekang permasalahan. Jadi anak kesalahan arep tek tebus. Tapi kan kujang kita kelan nerita yang. Tapi yang tetep kalah karo sing jenenge tanggung jawab sih kayaknya. Oh ya. Harus didol berarti ku yang. Jali rawat lah, mengko kita jujur nama ring nunang. Oh iya. Jadi nyong Nek temenan arep didol yang. Mending lenglang baen. Siapa sing regane paling dhuwur? Kue sing berhak. kita jujur nang kono kena. Lah nyok kok didol mering sapa yang? Iya. Kujang tua kayak gue. Nyong bener-bener temenan. Nyong kepengin nepus kesalahan nyong karo tanggung jawab. Ya mbok menawa ana wong gelem tuku. Anu kalau kujang tugel. Tua tugel. Tugel ta pedange yo. Pedang wis dadi kujang. Pedang tugel. Oh itu sisane iki digawe kujang. Iya. Kujang cekelane yang Nyong mati. tetep pokoknya kuwi kena nyong wis ketening ati. Pira yang mare. Ini kenapa nutup 10 kepeng gue? 10 kabeh kandel-kandel teh ya ora payo ngono. Ya soal liye bemok yang. Oliye. Ya podo-podo lah sing jelas ya kowe kan nyong usaha Nang sing ben singkat. karena nyong kowe bertanggung jawab maring kowe. Ya maning-maning ge yang. Nek rumangsa udu duwite, ya kudu pikiran bahwasane mengko bakalan dijaluk. Aja gemelawikan udu duwite malah ngudulanan rolet. Ketinggo ya. Yang kena nu waktu kowe kena nu. Ya wis ngono. Kelalen ya. Kelalen. Anu kelalen. Ujarku duwe kene wono ning ngesah. Mereka kerasa oli apa ora? Yo kena nu titik kowe. Tak ketinggo. Yo ngerti lah ya kecewa, tapi ya kena kowe bentuk usahane nyong kowe. Mau tanggung jawab kowe. Gara-gara sakit sih. Ya wis, mau dari anak dalane yang sekali manut kepenak mau dalane Gusti. Dilelang kujangnya yang martaji. Kujang pedes. Pemikatnya ketenan. Ya, Nyong. kalau ketempuan turanan rolet aku dah. Tekelan dhuwur lemari kowe niki. Ya. Wanti-wanti yang kusing rohyati apa sapa ki jenengan. Tundari. Dari Oh, loh ya. hati. Jadi temenanan gue. Untuk orang repoti orang bok. Ora. Yakin bok? Ya ora. Yo nyong wis ikhlas ya aku pada ikhlas ketemu inyong. Ya ikhlas. Aku saudara. Silakan berusin iki yo. Wis, Lalen maning ge ya. ada kelalenan ya. Tua Sing maklum. fokus aja nglambiar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ditajik malah ngorolet. Dasar kok ten pola ngerti. Aduh. Selamat pagi, dulurku semua. Alhamdulillah. Tidak terasa kita sudah satu malam di Larang Rio. Sudah saatnya mungkin kita akan undur diri terlebih dahulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam sejahtera, salam Nusantara, dan salam Om. Swastiastu.